Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Ahmad Hasrudin. Yang kedua ada Alfian Renanda. Yang ketiga ada Rafin Bayu Irfansyah. Yang keempat ada Tara Amelia. Yang kelima ada Adela Herawati. Dan yang terakhir ada Risanda. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Saya Rafin Bayu Irfansyah dari kelompok 3 akan mempresentasikan makna dan konsep urgensi integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional berasal dari bahasa Latin yaitu integration, yang berarti utuh atau menyeluruh, dan nation berarti bentuk persekutuan dari orang yang berbeda latar belakang dalam suatu wilayah. Terdapat banyak pendapat mengenai konsep integrasi nasional, namun dapat disimpulkan bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek. Integrasi nasional adalah keinginan dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu negara Indonesia. Berikut penjelasan secara politis dan antropologis. 1. Politis adalah proses mengintegrasikan kelompok budaya dan sosial yang berbeda ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. 2. Antropologis adalah proses mengadaptasi unsur-unsur yang berbeda dari kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keselarasan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai integrasi nasional tidaklah mudah karena diperlukan peran dan kontribusi seluruh lapisan masyarakat dengan menerapkan nilai, norma, dan aturan agar tercapainya suatu integrasi nasional. Jenis integrasi. Jenis integrasi ini ada 5. Yang pertama, kebudayaan. Adalah proses penyesuaian sehingga mencapai keserasian. Contohnya, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya, dan mereka memiliki cara tersendiri untuk melestarikan budaya tersebut. Lalu ada integrasi sosial. Proses penyesuaian unsur yang berbeda agar menjadi satu kesatuan. Nah, unsur tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada integrasi nasional. Menyesuaikan unsur yang berbeda secara nasional. Keberhasilan integrasi nasional akan menentukan persatuan dan kesatuan. Lalu ada integrasi politik. Proses penyatuan dengan sistem politik terdiri dari integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Lalu yang kelima ada integrasi ekonomi. Ialah saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, kerjasama antar daerah, pemasokan bahan antar daerah, atau bantuan sosial antar daerah. Nama saya Risanda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya integrasi di Indonesia, yaitu karena adanya keanekaragaman yang ada di Indonesia. Adanya upaya-upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang mencapai tujuannya, juga menghargai dan menghormati sesama masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus menghormati dan menghargai satu sama lainnya agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan. Sedangkan kebalikan dari disintegrasi yaitu integrasi, yang berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, yaitu pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja
yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, antar golongan atau yang biasa disebut SARA. Ya, permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Ya, nah, disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yaitu yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, yaitu terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. Lalu yang kelima, tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Lalu yang keenam, terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut-menghasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang urat saraf, dan seterusnya. Ya, adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Lalu yang ketiga, membangun kelembagaan atau pranata yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak atau semua wilayah. Lalu yang terakhir, yang kelima, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Gali sumber integrasi. Sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, integrasi Imperium Majapahit. Terdapat 3 konsentris kerajaan Majapahit. Konsentris pertama disebut wilayah inti kerajaan, yaitu meliputi Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Yang kedua, integrasi kolonial. Oleh integrasi kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambetenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan massa rakyat. Yang ketiga, integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Integrasi model ini berbeda dengan integrasi model kedua. Integrasi model kedua dimaksudkan agar rakyat jajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Membangun dinamika dan tantangan integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama,
ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengarkan keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan ialah integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembaruan dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan, cultural ties mereka yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras, harmonis. Caranya adalah melalui diskusi penyebaran di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan yang baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai integrasi sosial dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya dari kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, salam sehat. Sampai jumpa di lain waktu.